Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bening, kowe. Kedua mata Bu Ajeng membulat sempurna. Tentu saja sangat kaget dengan keputusanku. Maaf, saya permisi mengambil barang-barang saya di belakang. Ucapku lalu meninggalkan mereka dengan langkah terburu. Tunggu. Bening, tadi kowe ngomong opo? Ha. Bu Ajeng bangkit dari duduknya lalu mengejarku. Kowe ngomong apa tadi? Coba kowe ulangi. Aku ora mudeng. Teriaknya menyentak lenganku. Aku menghentikan langkah. Saya bilang, saya mau berhenti. Dan saya minta catatan utang-utang saya. Jawabku lalu melanjutkan langkah lagi menuju kamar gudang. Kok, enak tenan kowe mau berhenti. Kamu itu punya hutang banyak karo aku. Gimana kowe bayarinya kalau kowe berhenti kerja? Ha, uinak aja mau berhenti. Enggak bisa. Senggaknya sekali lagi menghentakkan tanganku. Mengenai hutang-hutang saya. Ibu enggak usah takut. Bila perlu buat surat perjanjian di atas materai. Saya akan bayar hutang saya. Tapi tetap secara cicil. Karena itu perjanjian kita. Janjinya kau harus bekerja di sini. Kau harus kelola restoran ini. Paham kowe? Oh begitu. Jadi, sebenarnya ibu sengaja menjerat saya. Agar saya terikat di restoran ini. Iya. Sebab ibu sangat membutuhkan saya. Kan? Karena ibu sudah bisa melepas saya. Misalnya pun ibu bepergian dalam waktu lama. Tapi ibu tetap bisa mengandalkan saya mengelola restoran. Begitu kan? Saya tahu sekarang. Saya pikir karena ibu itu memang berhati malaikat. Rupanya karena memang membutuhkan saya. Sok baik tapi karena ada maunya saja. Ibu munafik. Terserah apa katamu. Yang penting kau tidak bisa keluar dari sini. Tak ada yang bisa melarang saya. Bu Ajeng. Ibu lupa. Perjanjian kita tidak ada hitam di atas putih. Meskipun hutang saya ada suratnya. Tapi cara pembayarannya tidak pernah tertulis. Permisi Bu Ajeng. Ucapku lalu menyambar tas kain kecil yang berisi baju ganti untuk Nada dan Rara. Tanpa menoleh lagi aku berjalan menuju pintu utama. Runi, hentikan adikmu iku. Teriak Bu Ajeng memanggil Kak Runi. Kowe yang bawa dia ke sini toh. Kowe harus bertanggung jawab. Atau dua-duanya kowe tak pecat. Sambungnya mengancam Kak Runi. Kebetulan sekali. Bu Ajeng, saya juga mohon pamit kalau begitu. Aku terpana. Kubalikkan badanku. Kulihat Kak Runi juga menyambar tas kecil miliknya. Lalu berjalan menyusulku. Opo, kowe. Kowe juga mau berhenti. Bu Ajeng tergagap. Oh. Selama ini, saya masih bisa terima meski Bu Ajeng selalu nyindir-nyindir kami berdua bodoh. Ndak makan bangku sekolahan. Apalagi dulu saat Bening nikah. Bu Ajeng marah besar. Nguamuk-nguamuk toh. Ibu bilang Bening itu ke kota cuma ngejar burung lanang. Dasar perempuan kampung. Gak pernah lihat laki-laki tampan. Gitu ibu ngatain Bening. Iya toh. Tanda seru. Saya masih bisa terima, Bu. Tapi, saat ibu nuduh Bening pencuri, itu saya ndak terima. Ibu meminta Bening dan saya mengelola restoran. Kami yang megang laci. Toh, sekali saja ibu meragukan kejujuran kami. Ibu nuduh kami pencuri. Pasti besok-besok, Bu Ajeng akan mengulang lagi. Bu Ajeng ndak akan percaya jumlah uang yang kami setorkan. Jadi buat apa diteruskan? Maaf Bu, saya ikut adik saya. Kami permisi. Runi, sek-sek. Ibu itu marahnya sama Bening. Kok kowe ikut merajuk? Toh. Tanya Bu Ajeng menurunkan volume suaranya. Sepertinya dia mulai takut kalau Kak Runi benar-benar mengundurkan diri. Bening adik saya. Bu. Saya yang bawa dia dari kampung dulu. Ingat toh. Waktu ibu nyuruh saya nyari perempuan kampung yang pinter masak rendang daging. Nah. Saya bawa Bening yang enggak cuma pinter masak rendang,
Tapi juga pintar segala jenis masakan karena memang nurun dari bulik yang waktu gadis pernah kerja di rumah makan Padang. Sayang sekali nasib pernikahan Bening kurang bagus, meskipun dia punya keahlian. Bening sudah cukup menderita karena pernikahannya, Bu. Saya ndak rela ibu tambah lagi dengan segala hinaan, sindirian, dan segala tuduhan. Sampai-sampai anak ibu yang ndak mau berobat ke luar negeri. Tapi adik saya yang ibu jadikan sasaran. Cukup sudah, saya ndak tahan lagi, sumut Kak Runi panjang lebar. Oalah, kau wong kampung iki pada sombong-sombong. Yo, mikir pake otak muran. Kowe wes puluhan tahun kerja karo aku. Kalau kowe keluar dari sini, mau kerja opo kowe? Kowe berdua itu, cuma perempuan kampung yang ndak akan laku kerja di mana-mana. Paling-paling terpaksa pulang kampung. Cuma aku yang mau menerima kowe berdua itu kerja. Mikir, Bu Ajeng emosi lagi. Tangannya menunjuk-nunjuk kami berdua. Rapopo. Bu, lebih baik pulang kampung daripada dituduh pencuri. Ayo. Ning, Kak Runi menarik tanganku. Tunggu, teriak Bu Ajeng dengan suara lantang. Kami menghentikan langkah. Bu Ajeng melangkah ke arah laci kasir. Mengeluarkan sebuah buku catatan dan sebuah alat tulis dari dalamnya. Wanita itu lalu menghampiri kami. Iki, tulis sek, surat perjanjianmu. Katanya menyerahkan benda itu ke tanganku dengan kasar. Ku terima meski masih bingung. Tulis di situ, bahwa kowe ndak akan lari. Bahwa kowe ndak akan minggat dari kota ini. Bahwa kowe akan mencicil hutangmu. Iki total hutangmu. Boco bagus-bagus. Biaya operasi dan rumah sakit embomu. 40 juta. Terus kowe mau pulang kampung pinjam 1 juta. Tak tambahi 200.000 buat sangu. Aku bilang 200.000 itu gratis enggak usah ganti. Toh. Karena kowe ngelawan karo aku. 200.000 itu tetap tak anggap utang. Terus iki yang terakhir. Bayar sewa rumahmu 3 bulan itu 1.800.000. Jadi totalnya piro iku hitung bagus-bagus. Aku sempat tercekat. Tapi Kak Runi menul lenganku. 43 juta, cukup, opo ono meneh. Tantang Kak Runi tak mau terlihat sedih apalagi kalah mental. Sombong, 43 juta iku duit, bukan daun. Ingat, iku utang adikmu. Dia wajib cicil 10 kali. 4.300.000 setiap bulan. Kalau mangkir, tanggung sendiri akibatnya. Tulis di situ, terus tanda tangan. Ketus Bu Ajeng menunjuk alat tulis di tanganku. Tulis Ning, bikin yang tanda tangan kita berdua. Jadi yang punya utang anggap aja bukan hanya Bening, tapi juga Seruni, biar Bu Ajeng puas. Ketus Kak Runi emosi. Terserah, sahut Bu Ajeng tak kalah ketus. Wes, iki, puas sampean toh. Permisi, kata Runi setelah kami berdua selesai tanda tangan. Minggat kono, balas Bu Ajeng. Aku dan Kak Runi langsung bergerak. Namun, Pak Gondo tiba-tiba memanggil nama Kak Runi. Suara pria yang jarang berbicara itu terdengar begitu berwibawa. Kak Runi menghentikan langkah. Terpaksa aku pun ikut berhenti. Pak Gondo bangkit dari duduknya. Lalu berjalan menghampiri kami. Sudah kamu pikirkan matang-matang apa yang kamu lakukan ini? Tanya pria 60 tahunan itu menatap wajah Kak Runi lekat. Kamu sudah ikut dengan kami puluhan tahun. Terus hanya karena masalah ini. Kamu mau pergi. Sambungnya lagi. Kak Runi menunduk. Kenapa dia, kok, begitu berhadapan dengan Pak Gondo dia langsung melempem. Aneh. Kamu, Ning, sudah mantap keputusanmu mau pergi. Kali ini pria itu menoleh ke arahku. Bapak akui. Bu Ajeng salah karena langsung menuduhmu mencuri tanpa menyelidiki lebih dulu. Tapi, kamu kan tahu, kalau Bu Ajeng sedang sangat stres. Elang, anak kesayangannya masih terongok di kursi roda. Nirmala meninggalkannya karena kondisinya itu. Kinanti juga memberi persyaratan Elang harus bisa berjalan baru mau menikah. Kami sudah menemukan jalan. Elang akan sembuh bila keluar negeri. Semua sudah diatur. Tetapi tiba-tiba semua hancur. Bukan anak-anakmu yang salah. Tidak. Tapi apapun penyebab Elang mangkir. Jelas itu membuat Bu Ajeng stres. Itu sebab dia enggak sempat mikir.
Langsung nuduh kamu nyuri tanpa bukti. Apa kamu tidak bisa maklum situasi ini? Aku mendongah. Kubalas tatapan laki-laki yang hingga detik ini masih kuhormati itu. Aku tak boleh lemah. Keputusanku sudah bulat untuk pergi. Saya maklum Pak. Saya paham Bu Ajeng sedang stres. Tapi, maaf, saya tetap harus pergi. Sebab saya merasa, Bu Ajeng memang tak lagi menginginkan kehadiran saya di sini. Besok atau lusa, masalah yang sama akan tetap terjadi. Sebab Bu Ajeng sudah terlanjur tak menyukai saya. Jika sekali saja hati sudah tidak serak, maka segala perbuatan seseorang itu tak akan pernah benar di mata kita. Begitu pula Bu Ajeng, saya akan tetap salah di matanya. Mengenai utang-utang saya sudah tanda tangani bukan? Bapak tak usah ragu. Permisi. Kuayunkan langkah pasti. Kali ini siapapun yang memanggil, aku tak akan menoleh lagi. Ning, ku dengar suara Kak Runi memanggil namaku. Langkahku tak terhenti. Aku tidak membencinya. Tak ada jalannya dia untuk aku benci. Aku tahu hatinya baik dan tulus. Dia bahkan selalu membelaku. Tak pula gara-gara masalah pribadiku. Kariernya ikut hancur juga. Aku berjalan cepat menuju gerbang restoran. Mas Dayat buru-buru menghampiriku. Opo aku mengundurkan diri juga? Ning, tanyanya menatapku sendu. Jangan Mas. Mas tetap kerja aja. Ini endak ada hubungannya dengan Mas Dayat. Ucapku lalu melambai ke sebuah angkutan kota yang kebetulan melintas. Aku langsung naik. Angkot itu pun langsung melaju lagi. Angkutan yang kutumpangi berhenti di depan gang rumah kontrakan. Aku buru-buru turun, membayar sewa, lalu melangkah dengan gamang masuk ke dalam gang. Gamang menghadapi hari esok. Hari ini aku resmi menjadi pengangguran lagi. Bagaimana aku akan menjalani kehidupan ini selanjutnya? Bagaimana aku akan memberi makan anak-anakku? Jangankan untuk makan besok, untuk makan nanti saja aku tak punya. Sisa uang di dompet lusuhku hanya 2 lembar 10 ribuan. Itu untuk bayar ongkos Nada dan Rara ke sekolah. Kalau kugunakan untuk makan, paling cukup untuk sekali makan. Lalu untuk ongkos ke sekolah mereka apa? Tiba-tiba, baru pulang. Mbak, mari singgah. Aku tersentak kaget. Lekas aku menoleh ke sisi kiri. 4 orang ibu-ibu tengah berkumpul di sebuah warung gorengan. Aku terlalu larut dalam pikiranku hingga tak menyadari sekeliling. Iya, ibu-ibu, terima kasih. Ucapku mengangguk. Lalu melempar senyum seramah mungkin lalu melanjutkan langkah lagi. Mbak penghuni baru yang di ujung itu ya. Singgah dulu. Kenalan sama tetangga. Ibu yang terlihat paling berumur menghentikan langkahku lagi. Oh, iya. Sahutku menghampiri mereka. Nama saya Bening. Kataku menyebut nama lalu menyalam mereka satu persatu. Mereka balas dengan menyebut nama masing-masing. Bu Resti, Bu Indah, Bu Dahlia dan yang paling kurus Bu Lani. Maaf, suaminya mana? Kok enggak kelihatan? Tanya Bu Dahlia yang diiyakan oleh ketiga ibu yang lain. Terpaksa ku ceritakan yang sesungguhnya. Oh janda, serempak mereka berucap, lalu berbisik-bisik di depanku. Nyees, hatiku perih. Kenapa mereka terlihat langsung berubah setelah tahu statusku yang sesungguhnya? Wajah dan senyum ramah langsung berubah masam dan mencibir. Apakah ada yang salah dengan statusku? Mari ibu-ibu, ucapku memohon diri. Merasa tak enak karena tak ada seorang pun yang mengajakku berbicara lagi. Sungguh aku tak dianggap lagi. Iya, mari, sahut mereka serempak, dengan sikap yang dibuat-buat. Hati-hati laki kita. Gawat, lagi zamannya pelakor. Belum juga 2 langkah aku berjalan. Sudah terdengar kalimat tak enak itu dari mulut Bu Indah. Suaranya terdengar kencang dan lantang. Padahal tadi saat aku masih di situ. Mereka ngomong pelan-pelan bahkan berbisik. Apa maksud mereka? Oh, punya tetangga baru sekalinya janda. Janda muda lagi. Bu Resti menimpali. Iya, janda kembang. Bikin tidur kita enggak pulas aja. Ngapain sih? Dia mesti tinggal di sini. Bu Dahlia tak mau ketinggalan. Jangan-jangan dia memang sudah punya target salah satu suami penghuni komplek ini. Jangan-jangan suami Bu Leni.
Secara suami Buleni, kan yang paling tajir di antara para suami di komplek ini. Jadi Parnokan. Sambung Bu Resti lagi, yang langsung disambut dengan tawa mereka yang begitu lepas. Apa aku balik lagi aja ya? Lalu mendamprat mereka, baru juga mereka mengajak kenalan. Tapi tiba-tiba malah mengajak perang. Ah, tapi sudahlah, aku orang baru di sini. Silahkan mereka mengata-ngatai aku sepuasnya. Yang penting aku tak seperti yang mereka kira. Andai mereka tahu kalau aku jadi janda sebenarnya akibat ulah pelakor juga. Andai mereka tahu aku adalah korban. Haruskah aku katakan pada mereka derita jiwa yang tengah melanda hidupku? Buat apa? Untuk mencari simpati. Agar mereka kasihan begitu. Tidak perlu. Sudahlah. Mulutku berkata sudahlah. Tapi hati dan pikiranku semakin nelangsa. Kukunci pintu dari dalam. Berjalan gontai ke dalam kamar. Kurebahkan tubuhku di tikar plastik di sana. Sejenak aku ingin menenangkan diri. Aku tak boleh stres dengan situasi ini. Kupejamkan mata. Membujuk hati agar tetap tabah. Kurayu jiwa ini agar tetap sabar. Sejenak hatiku menjadi tenang. Kepasrahan ini memberikan rasa nyaman. Mama, mama, mama. Aku tersentak kaget. Astaga, aku ketiduran. Berapa lama aku tertidur? Ya ampun, aku belum menjemput anak-anak ke sekolah. Pantas aku bermimpi mendengar suara Rara. Jam berapa ini? Ya Allah, mana aku tidak punya jam lagi. Kok bisa aku ketiduran? Assalamualaikum. Mama di dalam. Mama, buka pintunya. Ini tidak mimpi. Itu beneran suara Nada dan Rara. Iya. Nak, waalaikumsalam. Sahutku lalu bangkit perlahan. Sambil berjalan menuju pintu. Aku merapikan rambut yang pasti acak-acakan. Otakku masih belum juga bisa berpikir. Bagaimana bisa Nada dan Rara pulang ke kontrakan? Apakah mereka pulang sendiri? Tak mungkin Nada sudah hafal jalan pulang. Karena kami masih baru di sini. Tapi, bisa jadi juga. Ya, anak-anakku adalah anak-anak yang hebat. Tapi, ongkos dari mana mereka? Mama, cepetan dong. Teriak si bawelku Rara tak sabaran. Iya, sayang. Maaf, Mama telat jemput ya. Syukurlah kalian bisa pulang sendiri. Suaraku tersendat. Demi melihat dengan siapa mereka datang. Ning, panggilnya dengan tatapan sendu. Mas, Kak, kamu. Gumamku gugup. Tak percaya. Pinggir. Mama, Rara mau dorong kursi omnya masuk. Rara mendorong tubuhku agar menyisi dan tak menghalangi. Bersambung.